turun ayat kepada Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada nabi dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini diturunkan Allah kepada junjungan kita pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban ini disebut Syahrus Salah 'alan Nabi, bulan di mana bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah, kada ada salawat lagi. Tahun pertama Nabi di Madinah belum ada salawat. Setelah tahun kedua di Madinah baru ada perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban bulan yang identik dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama itu. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, tahawulul kiblah, berpindahnya kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hijrah ke Madinah, disuruh Allah sembahyang menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Jadi sembahyang kita ke Baitul Maqdis, bukan ke Baitullah. Ujar Nabi, jakanya boleh tuh bahahakunan, wahakun ke Baitullah pada ke Baitul Maqdis ini. Cuma ini perintah Allah ke Baitul Maqdis. Sembahyanglah Nabi ke Baitul Maqdis, berdoa lawan Tuhan Nabi kita supaya berbulik pulang ke Ka'bah kiblat itu. Selama 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan Rasulullah menghadap Baitul Maqdis itu, turunlah ayat kepada Rasulullah, fawalli wajhaka syatrah, berhadaplah engkau ke Baitullah. Nah, sejak itulah Nabi kita kembali sembahyang menghadap Baitullah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban, dan ini dikenang sampai hari kiamat di Madinah dengan Masjid Qiblatain. Nang biasa umrah pasti tahu Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Artinya rahat sembahyang menuju Baitul Maqdis, turun ayat pindah menghadap Baitullah, lalu berpindah sembahyang menghadap Mekah. Disebutlah itu masjid dua kiblat karena rahat sembahyang disuruh balik kiblatnya. Nah, terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, yang ketiga yang terjadi pada bulan Sya'ban lagi, adanya malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban juga nisfu Sya'ban. Nah, apa nisfu Sya'ban itu? Ini kalaunya kita ini umpat nang hari ini 1 Sya'ban, malam Sabtu kena nisfu Sya'bannya. Nah, umpat almanak hari Ahad, dia bisa malam Ahad nisfu Sya'bannya. Nah, malam nisfu Sya'ban itu ada kekhususan yang tidak didapat pada bulan yang lain. Malam nisfu Sya'ban, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun di dunia, baik yang minta ampun atau yang tidak minta ampun, baik yang malam itu beribadah, baik yang malam itu sedang bermain, baik yang malam itu sedang tidur.
malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kecuali ada beberapa yang kada dapat ampunan itu. Seperti kahin, dukun. Nah, dukun ini walaupun malam nisfu Sya'ban, walaupun nyoba ibadah tetap kada diampuni. Karena kelakuannya dukun. Dukun orang yang mengawani jin untuk meramal nasib orang, dukun. Nah, ini kada dapat ampunan dari Allah. Kedua, musahin, orang yang babantah, kada betaguran. Nah, malam itu nisfu Sya'ban kada dapat ampunan juga. Musirrun 'ala zina, orang yang suka berzina kada dapat ampunan juga. Musirrun 'ala riba, orang yang mengekali riba kada dapat ampunan juga. Al-aqli walidaih, durhaka kepada ibu bapak kada dapat ampunan juga malam itu. Jadi asal jangan masuk gulungan ini aja. Walaupun malam nisfu Sya'ban itu kita kada ke masjid, kada kalanggar sembahyang di rumah, tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu. Nah, yang kedua, malam nisfu Sya'ban itu disebut Lailatul Tadbir. Artinya Allah menyerahkan mandat kepada para malaikat untuk tugas setahun yang akan datang. Malam itu Allah berikan tugas kepada Israel. Nah, Israel tugas kamu tahun ini mencabut si A, si B, si C. Malam nisfu Sya'ban itu. Nah, sekarang Israel belum tahu siapa yang bakal mati tahun akan datang, belum tahu. Begitu malam nisfu Sya'ban, Israel tahu, oh, ini yang bakal ku cabut tahun ini. Diserahkan daftarnya. Makanya malam nisfu Sya'ban itu ada doanya. Doa minta panjangkan umur, doa supaya dihapus daftar kematian, doa supaya dihapus kesusahan. Nah, kalau doa itu kabul, memang dihapus. Kenapa? Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yusbit. Pada malam itu Allah menghapus yang Dia kehendaki, menetapkan yang Dia kehendaki. Nah, jadi malam itu malaikat Mikail diberi tugas untuk menyebarkan rezeki. Tahun ini si anu sugihakan, tahun ini si anu ambil hartanya. Mikail dapat daftar. Nah, maka itu malam nisfu Sya'ban ada doa. Allahumma in kunta katabtani, ya Allah jikalau kau tulis aku sakian, celaka, pamhu, hapus ya Allah, gantikan saida, orang beruntung. Nah, kan ada. Nah, itu malam nisfu Sya'ban terjadi pada bulan Sya'ban ini juga. Walhasil bulan Sya'ban bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah dan sebagainya tadi. Bagi orang-orang yang memuliakan bulan Sya'ban, menghormati bulan Sya'ban, diberi Allah 5. Syarafun kemuliaan, uluwun ketinggian, birrun kebaikan, ulfatun kejinakan hati dengan Allah, nur cahaya. Kayak apa cara menghormati bulan Sya'ban? Iktsarus shalah 'alan nabi, memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaki pada bulan biasa.